dengan Arius. Ini konsep apa ini? Yang konsep apa yang sekarang berlaku sampai detik ini, konsep yang dibangun oleh Antonius, yang dimotori oleh Kaisar Konstantin. Ini saya pakai buku saya Pak, buku sejarah Kristen. Saya beli buku-buku sejarah itu tentu ya habis duit Bapak Pak. Jadi di sini Arius bermaksud menekankan perbedaan esensi antara Tuhan yang unik, ya kan? Yang unik dan semua makhluk ciptaannya seperti tertulis dalam suratnya. Ini surat Arius kepada Uskup Alexander. Tuhan adalah satu-satunya yang tidak Tuhan adalah satu-satunya yang tidak diperanakan. Mau bantai ini? Iya. Ini Arius. Arius ya. Sagittarius. Satu-satunya yang abadi, satu-satunya yang tak berawal. Yesus punya awal. Yesus tidak abadi karena ditombak oleh Hansip Romawi. Tunggu dulu, ada ini. Sabar dulu ya. Apa itu? Oke. Selanjutnya. Ada Hansip kan di situ, Pak? Tidak ada kan? Iya kan, tentara Romawi. Enggak ada. Jangan terlalu baper lah Pak. Jangan terlalu baper. Ya sabar. Ya, satu-satunya ini Tuhan ya yang disampaikan isi suratnya Arius. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang memiliki keabadian, satu-satunya yang bijak, satu-satunya yang baik, dan satu-satunya yang maha kuasa. Ini isi surat Arius. Nah, mari kita lihat isi surat Antonius. Coba. Ini isi surat Antonius ini. Nanti dialognya ini argumennya. Konsepnya ini. Konsep ketuhanan, argumen Antonius inilah yang digunakan Katolik sampai detik ini, Protestan juga. Oh enggak Pak, Katolik saja. Jangan munah lah Pak, jangan munah. Dan kepada satu Tuhan, tunggu dulu Pak. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus. Sama kan? Sama kan? Iya. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 8 nomor 6 kan? Iya. Anak Allah. Siapa menggelarkan anak Allah ini? Antonius, berlaku sampai Kristen sekarang. Iya. Satu-satunya anak Tuhan Bapa. Iya. Yang berasal dari substansi Tuhan Bapa. Tuhan dari Tuhan, cahaya dari cahaya, Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Diperanakan, jelas nih Pak, diperanakan, tidak diciptakan. Ini konsep dari Antonius. Nah, ketika berargumen dengan Arius, Antonius ini dikalah. Kalau konsep dia, karena yang membentuk konsep Trinitas ini, dia sendiri mencakupkan itu, dia sendiri yang bingung, tidak mampu dia menjelaskan kepada jemaat, maka dimenangkan oleh Arius. Nah, sehingga Antonius ini merujuk, yang membujuk semua uskup-uskup pada zaman itu dan mendekati dengan Kaisar Konstantin untuk memperkuat kerajaan Konstantin ini, kekuasaannya memperluas, maka dia mengambil satu keputusan untuk memberikan hukuman kepada Arius. Maka Arius dijatuhkan hukuman mati, tante. Ini jelas, saya mempunyai sejarah, saya menguasai isi Bible saudara, jadi kagak ada lagi yang bisa kalian bantah. Kira-kira begitu ya. Mau dibelokkan silakan, nanti saya luruskan lagi, karena saya ini adalah bapak rohani tanpa perpuluhan, gratis. Silakan. Mantap. Ya, izin dulu abangku. Ada Bang Al tadi mau masuk. Ada Bang Bejo. Assalamualaikum Bang Bejo, abandaku. Abandaku Bang Bejo, assalamualaikum. Ya, mungkin belum udah jauh dari perangkat. Ya, silakan Bang Al. Silakan masuk. Siapa Bang Al? Itu coba bantah coba argumen saya Pak.
Ini juga Abanda pejuang subuh mau naik, boleh dinaikkan Abandaku, Abanda Albo? Kalau Islam dulu, jangan dulu kalau Islam ya. Sabar ya Kita dulu Abandaku pejuang. fokus dulu ke oten-oten. Ini kita sudah lumayan di atas ini. Ya, silakan Bang, bantah argumen saya. Saya mempunyai cendekiawan penulisan dari Kristen itu sendiri. Ini bukan sumbernya dari Islam. Ini bersumber dari Kristen itu sendiri. Ya gini Pak. Ya, silakan. Saya mohon maaf karena itu Katolik, saya tidak bisa. Itu haknya Katolik. Gitu ya? Saya tanya Pak, Heeh. yang mana perbedaan Kan di kitab Alkitab- Katolik? Kan beda kitab aja. Bapak kutip di Alkitab, kalau kutip di Ya Alkitabnya sama, Yohanes 1 nomor 1 sama. Lukas 1 nomor 1 sama semua Pak. Itu kan ada namanya. Apa yang beda Pak? Saya juga mempunyai di sini kitab Katolik. Ya tapi kan Sama, nggak ada beda Pak, isinya sama semua. Dia menuhankan kan- Yesus juga, Bapak menuhankan Yesus juga. Ini masalahnya Ya, apa yang mana beda Pak? Yang mana beda? Katolik Bapak- menuhankan Yesus. Cuman perbedaannya Katolik memuliakan Maria. Dia muliakan Bunda Maria. Dia membuat patung Maria. Itulah perbedaannya saudaraku. Paham? Undang yang Katolik, nanti yang Katolik menjelaskan, nanti saya yang jelaskan salah pula. Ya kan? Ini sama Bang. Sumbernya ini yang saya sampaikan. Sumber awalnya konsep Trinitas itu. Iyalah. Bapak percaya Trinitas, Tritunggal? Iya, iya, Tritunggal. Iya. Ini sumbernya. Tadi yang saya sampaikan itu Antanias. Heeh. Ini sumbernya. Mereka Ya, berargumen, berdialog, satu Trinitas, satu monoteis. Monoteis. Ya, Ya, jadi yang mau Bapak pertanyakan apa nih? pertanyaannya, Bapak mengatakan tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus Iya. itu adalah Bapak itu sendiri, betul nggak? Iya. Nah, sebenarnya saya tanya dulu, sebenarnya Bapak ini oneness apa Tritunggal? Ya, saya tidak usah disebut-sebut itulah itu. Ya, kenapa Bapak ini tiba-tiba jadi oneness? Tadi Tritunggal, sekarang jadi oneness. Yang percaya itu Bapak itu adalah Yesus sendiri, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, itu oneness. Oneness. Nah, Bapak kok tiba-tiba jadi oneness? Enggak. Nanti Roh Kudus marah loh. Enggak ada gitu, Pak. Masalahnya Bapak ini kok jadi oneness lagi. Nanti saya panggil dulu Maliki ya. Maliki ada jemaatmu di sini. Awalnya Tritunggal dia, tiba-tiba berubah jadi oneness. Iya. Jadi oneness itu agak sedikit bodoh, Pak. Bapak gitu. sendiri oneness, kok katakan oneness itu bodoh? Iya. Bahaya ini Bapak kita ini. Iya, oneness itu bodohnya adalah sedikit. Cuman tidak perlu dijelaskan di sini. Kami sudah debat sama Iya, oneness, kebodohannya di mana Pak? Apa bedanya? Apa bedanya Iya. dengan Bapak mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ya udah, Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Apa bedanya dengan mereka, Pak? Ada bedanya, Pak. Itu Apa bedanya? internetnya aja, Bapak tidak perlu dikasih jelas. Bukan intern apa, Pak? Bapak ini mengatakan oneness bodoh. Tapi Bapak juga di lain sisi Bapak mengakui Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Bapak itu Iya. adalah Yesus. Iya. Nah, kalau Tritunggal, Pak, enggak gitu konsepnya dia. Konsepnya Bapak ya bagaimana? Bapak, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Bukan cukup sampai di situ, Pak, penjelasannya. Penjelasan yang lain itu ada. Wah, baru kali ini saya mendapatkan denom apa ini ya maksudnya ini? Demon Double, ya. saya Tritunggal iya, oneness iya gitu, Pak. Wah, itu dia dua double denomnya. Borongan Abanda Albo, borongan. Borongan dia ini. Makanya Pak David, saya ingatkan Pak David ya, jangan merendahkan ya kualitas orang. Nah, beliau ini guru kami juniornya ini ya. Anda tadi menyatakan bahwa orang baru dalam berapologet, sayang sekali. Makanya tadi Iya. Anda itu ketika duduk
di surat Lukas ya, di Lukas 1 nomor 10 nomor 13 saya tekankan jangan ke situ terjebak, tapi Anda maksakan. Nah, udah ketemu kan guru kami menyampaikan memaparkan tentang Lukas, ketampol kan? Inilah ketidakhati-hatian Anda. Silakan Bandar Bo, guruku. Iya. Memang begini, Bapak Dalbo, banyak ustadz yang coba-coba kutip Alkitab. Itu kan tidak ada sekolah Alkitabnya. Makanya saya bilang, ya kalau saya bilang sedikit bodoh bolehlah, kecuali menjelaskan kitabnya. Sekolah tidak menjamin juga Pak, karena literasinya jelas apa yang berdasarkan di situ disampaikan Yesus berbeda dengan yang disampaikan orang lain dalam Bible itu. Nah, pasti narasinya juga udah berbeda, Pak, maksudnya. Pak, karena Bapak ini izin dulu, karena Bapak ini mengkaitkan dengan pendidikan. Ini Pak, saya rasa sekolah teologi itu bagaimana mereka ini merangkai kata menipu jemaat. Ini nyata ini Pak. Bagaimana sekolah teologi ini merangkai kata, menghalus-haluskan kata-kata supaya dia menipu jemaat. Apakah pernah gereja-gereja, pendeta-pendeta, gembala-gembala menjabarkan Matius 19 ayat 1 sampai 30? Apakah pernah pendeta menjelaskan Matius 11 25? Apakah pernah enggak menjelaskan, menyampaikan Yohanes 17 mulai dari 1 sampai 26, Yohanes 5 19 sampai 47? Pernah enggak? Semua dijelaskan, Pak. Baik, kalau semua dijelaskan sampai Wahyu dijelaskan. Iya, saya hanya pertanyaan satu. Kalau memang sudah dijelaskan semua, iya, boleh saya uji. Uji, Pak. Oke. Baik. Di Lukas 6:12. Lukas 6:12. Lukas 2:16. Dan waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bagaimana menjelaskan kepada jemaat ini? Ini konsepnya Yesus Tuhan. Lukas 2 ayat 12. Lukas 12. Iya, Lukas 6:12. Oh, Lukas 6. Baca Pak ayatnya, tunggu ya. Jadi jangan langsung framing aja. Enggak, Lukas, Anda jelaskan kepada jemaat. Lukas Anggaplah jemaatmu di sini. Jawab Lukas dengan 6 jujur. ayat Konsep 12. Anggaplah kami jemaat. Dan Oh, ya, terangkan boleh. ini Yesus Tuhan. Nanti kami Pada bertanya ini. Anggaplah kami jemaat. Silakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Maksudnya, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan, Pak? Yesus, kalau di sini Yesus bukan Tuhan. Kapan Yesus jadi Tuhan, Pak? Jemaat ayat kan ini, bingung. Pak, ya. Ini mulai kan ilmu teologinya, ilmu tipologi mulai keluar nih. Jadi Bapak menanyakan di ayat ini kan, Pak? Ya saya bertanya, kan? Pak. Lukas 6 Saya ayat bertanya. 12. Lukas 6:12. 6 ayat 12. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Bukan. Kapan jadi Tuhan Yesus? Nah, kita lihat di dalam Yohanes. Pindah kan? Ini kan sesuai konteks ayat Alkitab, Pak. Ya Jadi kan? keseluruhan di sini Alkitab. jelaskan abangku, jelaskan di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalaman ia berdoa kepada Allah. Nah, untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa Anda ini Tuhannya Yesus, bagaimana untuk menjabarkan ini? Mau menipu Pak jemaat? Iya, makanya saya jelaskan. Iya, silakan. Nah, ya kan. Jadi kembali lagi, Pak, kembali lagi konsep awalnya. Tuhan itu mau menyelamatkan manusia, makanya dia menjadi itu manusia. namanya ilmu tipologi, Pak. Tipologi Orang gimana? bertanya Kan Yesus, itu. ya orang bertanya Yesus larinya kemana? Yesus itu kan adalah Allah yang menjadi manusia, Pak. Dia hidup Ya kalau bersama-sama dia dengan Allah kita. yang menjadi manusia, dia berdoa kepada Allah. Katanya Allah telah menjadi manusia. Ibarat korek.
korek saya ini berubah jadi rokok, apakah korek ini masih ada? Tentu sudah tidak ada karena sudah menjadi rokok. Bisa Karena saja ada, rokok Pak. ini. Kalau pekerjaan Tuhan bikin mujizat kan bisa saja, Pak. Semuanya ndak ada yang ndak mustahil. Semua bisa Tuhan lakukan. Jadi ketika dia Ini kita kembali di sini abangku. ya, Bagaimana untuk menjelaskan ayat ini kepada jemaat? iya. Nah, persoalannya Yesus ini adalah kan di gereja-gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana di pembahasan ini menjelaskan kepada gereja? Iya, Jemaat. Karena Bapak mengambil ayat yang ada di Lukas 6 ayat 12. Karena Ya kan begitu. ayat ini tidak pernah dijelaskan di gereja, Pak. Kenapa pernah enggak? Saya Enggak pernah, Bapak aja bingung. Saya 12 kali menjelaskan ayat ini kepada jemaat. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Nah, Anggaplah saya- aku jemaat. Iya. Anggaplah saya jemaat. Iya. Saya jemaat. Saya pertanyakan, Pak Pendeta Jadi David. begini. Tunggu dulu, anggaplah jemaat saya. Pak Pendeta David, selamat pagi. Selamat pagi jemaatku. Itulah. Begini Pak Pendeta, Tuhan kita Yesus, kok dia berdoa Pak Pendeta? Tuhan kita ini berdoanya kepada siapa ya? Coba jawab. Iya. Jadi begini jemaat kekasih yang namanya Dalbo. Nah, Yesus itu berdoa disebabkan dia pada waktu datang ke bumi menjadi manusia. Posisinya adalah menjadi manusia. Dia juga bisa makan, minum, sakit. Dia berdoa, Pak. Dia berdoa kepada yang mengutusnya yaitu Bapa. Sebagai salah satu bukti bahwa dia itu adalah yang diutus menjadi manusia, membuktikan bahwa Allah bisa menjadi manusia dan dia bisa berdoa juga. Makanya konsep Tritunggal itu inilah yang bisa menjelaskan bahwa Allah itu menjadi manusia. Bisa Pak. Nah, itu konsep oneness itu tidak bisa. Baik. Begitu. Oke, kan saya ini jemaat, begitu ya, ini jemaat. Dalbo. Iya. Kan jemaat nih. Untung di gereja itu jemaatnya tidak kritis seperti umat Islam. Nah, Ya, ini oke. Bapak Tentu kasih saya contoh pertanyakan yang kritis, lagi. ya. Oke. Ya, Jemaat Dalbo. tunggu dulu. Tentu saya pertanyakan lagi. Nah, kalau dia manusia, dia bukan Tuhan. Kok Tuhan kita berubah-ubah? Kok beda Tuhan di sebelah? Tuhan di sebelah nggak pernah berubah loh. Tuhan Yahudi nggak pernah berubah loh. Kok Tuhan kita berubah-ubah? Kok bisa Pak Pendeta? Tolong Pak Pendeta jelaskan kepada kami. Kok Tuhan kita kadang-kala jadi Tuhan, kadang-kala jadi manusia, nggak punya kuasa pula, nggak mampu berbuat apa-apa. Iya, Gimana jadi seandainya jemaatnya seperti itu narasinya? Ya, jadi begini jemaat Dalbo yang terkasih. Jadi Allah menjadi manusia itu bukan selama-lamanya. Dia menjadi manusia itu hanya 33,5 tahun. Setelah itu dia bukan menjadi manusia lagi. Dia kembali ke hakikatnya, yaitu Sang Allah pencipta alam semesta ini. Jadi dalam rangka dia menjadi manusia, itulah tujuannya untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan jiwa Pak Dalbo, jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini, supaya lewat namanya kita bisa diselamatkan dengan dia mengampuni semua dosa kita, Pak Dalbo yang kekasih. Wah, luar Begitu. biasa. Ya, jadi jemaat Kasih ini tepuk tangan lah, kasih tepuk tangan lah. Iya, siap. Bikin dulu. Oke, siap. Jadi begini lagi, Tuhan Yesus kembali ke hakikatnya. Ketika jemaat ini melihat ada satu dalil di Markus 14:62. Kata Yesus, 14. akulah dia. Markus 14:62. Ini jemaat loh, jemaat ya. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Wah,
Bagaimana menjelaskan? Ketika jemaatnya ini jemaat cerdas nih, bahkan kalau cerdas nih Pak Pendetanya, nanti bertanya, kok ada dalilnya di sini? Tuhan kita tetap mengaku anak manusia, duduk di sebelah yang maha kuasa. Begitupun juga di Matius 26:64. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Wah, jemaat pintar ini. Paling kata pendetanya, wah, jemaatnya ini kerasukan iblis ini. Keluarlah. Kok cerdas jemaatku ini? Bingung pendetanya. Coba, ketika ada jemaat mengatakan, contoh di Lukas 22:66, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kira-kira apalagi? Tadi di dunia Yesus berdoa, wah, di surga malah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kok enggak pangkuang? Ini jemaat cerdas ini. Ya begini jemaat Dalbo yang terkasih. Jadi ayat ini menjelaskan Yesus jawab Yesus. Apa sih yang dijawab Yesus? Itu atas pertanyaan yang di atas, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Nah, Yesus ini kan jelas, Yesus menjelaskan, akulah dia. Dia itu siapa? Dia sang Bapa itu. Anak manusia. Jangan diubah Pak Pendeta. Ini yang saya maksud tadi. Pendidikan ilmu teologi itu bagaimana merangkai kata menipu jemaat. Jangan diubah lah. Di sini jelas. Akulah dia. Dia ini siapa? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Akulah dia ini anak manusia ini yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya Pak. Betul Kak? Masuk nggak barang ini? Akulah dia itu Bapak jelaskan dulu. Akulah dia yang dimaksud Yesus ini anak manusia itu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia ini? Anak manusia itu Yesus. Nah, Yesus yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya. Betul? Betul. Masuk barang ini. Betul. Ya kan? Nah, coba dibuka di Lukas 22:69. Lukas 22:69. Ini pertanyaan jemaat ini. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Di mana duduk anak manusia itu, Pak? Itu duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, sudah jelas. Berarti yang maha kuasa Allah. Berarti Yesus bukan Allah ternyata, saudara. Jadi Pintar jemaatnya ini. Anu dulu loh. Puji-puji dulu jemaat. Pintar loh. Cerdas loh jemaat ini. Kalau gitu jemaatku, kau aja yang jadi pendeta. Aku yang jadi jemaat. Nanti ini punya begini Bang Dalbo, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Pak. Boleh Pak Dalbo jadi pendeta, boleh, setuju saya jadi jemaatnya. Tapi kalau saya jadi jemaat, saya jadi pendeta, Pak. Kalau saya yang jadi pendeta, Pak, bubar jemaat, bubar. Karena saya orangnya jujur, Pak. Orangnya jujur, Pak. Saya ini Ya, orangnya dicoba. jujur, kecuali ada perpuluhan ya, bolehlah diatur. Dicobalah Pak, dicoba. Iya, itulah bangku. Saya ini orangnya jujur loh, kecuali ada perpuluhan ya, boleh diatur. Oh boleh, perpuluhan itu ada Pak. Boleh Pak Dalbo jadi pendeta. Enak ini boleh, sama Pak setuju. David ya, walaupun kita beda iman, Pak.
Nah kalau diskusi seperti ini kan enak. Tidak Ya. ada saling menghinakan, tidak ada saling menghujat, kan enak. Kita akan mendapatkan gitu, Pak. edukasi. Gitu. Saya suka Itu yang iman begini. saya. Ya, Bapak mungkin silakan Pak. enggak jumpa dengan oten-oten yang lain seperti saya kan? Sebenarnya ada berapa sih oten-oten seperti apa?